Halo guys, sama berjumpa lagi ya dengan kami di sini Putri Naila Podcast. Di mana kami akan membahas sebuah inspirasi kehidupan tentang hidup selalu harus bersyukur. Nah, bagaimana Pak? Udah siap? Siap. Bagaimana Anda? Tunggu dulu. Jangan Anda itu semacam pertanyaan, jadi kayak nggak inspirasi gitu. Jadi begini, aku ada sedikit cerita ini ya terkait perjalanan hidup ya, perjalanan hidup Selama merantau. rumah tangga kita inilah, ya kan. Jadi nggak enak aku. Kalau dibilang rumah tangga udah nggak enak. Kok langsung bilang nggak enak? Kayaknya ini dengar dulu gimana ceritanya kan gitu. Jangan langsung bilang nggak enak. Jadi begini. nanti kayak Ini kan beberapa tahun terakhir ini kan kita agak susah nih di bidang. bukan agak susah, memang udah susah. Oke lah, kita bilang susah di perekonomian kan begitu. Nah, jadi sebelumnya kan kamu itu gimana ya? Mungkin ya pokoknya kamu selalu bisa pergi jalan-jalan lah, dalam arti bukan jalan-jalan keluar kota ya, kita buat dulu lah jalan-jalan di daerah kota sini ya kan. Setidaknya kan kalau jalan-jalan itu kan butuh biaya itu kan. Nah jadi sebelumnya biaya ini bisa kamu penuhi karena memang ya penghasilan agak standar lah. Jadi kan akhir-akhir ini kan penghasilan kita pun ya merosot lah, nggak ada ya kan. Jadi bukannya nggak ada, merosot ya kan, menurun lah daripada tahun-tahun kemarin. Nah yang menjadi pertanyaan di sini, nah bagaimana tanggapanmu mengenai hal itu gitu? Kalau tanggapanku mengenai hal itu, kayaknya kalau jalan-jalan masih tetap ya, masih ada ya. Cuman kayak gini, tabungan yang nggak ada. Kalau cuma jalan-jalan, toh bisa aja jalan-jalan, gak usah beli ini beli itu ya. Mungkin dulu ya kan, beli itu nggak mikir, langsung ngambil aja, masih ada duit gitu. Kalau sekarang kan mikir, kalau mau beli itu besok nggak ada lagi duit, karena ya taulah kehidupan sekarang, taulah kerjaanmu juga kan. Jadi tanggapanku kayak gini, ya udah, nggak masalah. Mungkin saat ini masih kayak gini kehidupannya gitu. Terus di situ kita harus bersyukur. Saya pribadi masih tetap bersyukur, masih diberi kesehatan. Terus di situ saya berpikir macam gini ya, ibarat adalah orang yang hidupnya bersyukur, yang tidak bersyukur akan seperti ini. Contoh nih, misalnya aku nih lihat mobil mewah punya orang, enak kali ya, dia sudah punya mobil mewah sementara saya punya motor. Ada yang nggak punya motor, yang dia punya sepeda, dia pasti berpikir kayak gini, enak kali ya, dia punya motor sementara saya punya sepeda. Terus ada yang maaf ya, kakinya patah lah, istilahnya nggak bisa cacat, nggak bisa lagi goes sepeda. Enak kali ya dia ya, masih bisa goes sepeda sementara saya cacat. Terus paling anehnya, ada yang di kuburan ngomong kayak gini, enak kali ya dia masih hidup, padahal aku ini udah mati. Emang bisa orang mati ngomong? Seperti itulah kehidupan ini gitu. Misalnya dia yang berarti yang pada intinya manusia itu tidak ada rasa puas ya? Tidak ada rasa puas. Itu selalu ya membandingkan pribadinya ke yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa saya tidak bisa gitu ya? Mungkin seperti itu. Jadi di situ kita harus bersyukur loh. Seperti minggu yang lewat yang saya sakit itu,
Saya hampir berpikir kayak gini. Di situ memang mungkin kamu nggak merasakan ya. Kalau aku sih merasakan, kayaknya hidupku di sini aja mungkin ya. Jalan aja udah susah. Terus kepala pusing. Aku berpikir kayak gini. Ya, apakah aku harus mati ya? Kok cepat kali aku mati gitu. Oh gitu. Berarti pemikiranmu yang waktu kamu sakit kemarin itu sudah mau meninggal. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan gitu. Lanjutlah omongan. Terus aku berpikir kayak gini. Ya kalau aku nanti misalnya mati, anakku masih kecil. Nah ini nanti bagaimana gitu. Terus yang aku lihat kamu cuek kan? Kok cuek kamu bilang? Kenapa kamu bilang cuek? Dari mana kamu Maksudnya lihat saya cuek? Coba dulu. Ini jadi kayak mencari kesalahan kayaknya ini. Ini mau inspirasi kehidupan apa memang mencari kesalahan? bukan, maksudnya bukan cuek sih, kayak mana ya? Aku berpikir kayak gini, kayaknya dia itu nanti nggak sanggup sendiri gitu. Kok nggak sanggup? Ya nggak sanggup lah. Maksudnya untuk mengurus anak pun nanti dia nggak sanggup. Untuk diri sendiri dia aja nggak sanggup, apalagi. Itulah kau kan sepele kali kau. Jadi di situ aku bersemangat, kayak aku harus semangat, aku harus sembuh gitu. Jadi nyatanya udah sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh. Ya puji Tuhan udah sembuh lah. Oh, jadi kutipannya yang kamu ceritakan tadi itu apa? Coba. Kutipannya ya selalu bersyukurlah. Masih diberikan Tuhan kesehatan. Walaupun sekarang masih tetap sih diberi rezeki. Kita nggak boleh bilang nggak diberikan rezeki. Tetap masih diberikan rezeki. Walaupun tidak yang tahun-tahun sebelumnya. Ya udah tetap bersyukur aja. Tetap bersyukurlah pada intinya ya. Berarti hanya tetap bersyukur, tidak ada usaha gitu. Gimana ceritanya ini? Ya tetaplah berusaha. Ya ada sih usaha, tapi intinya kita harus bersyukur dulu, jangan ngeluh. Kalau misalnya kita nggak bersyukur, kalau misalnya nih kita yang dulunya perekonomiannya bagus, tiba-tiba kita merosot, kita tidak bersyukur. Mungkin kan menjadi beban pikiran, akan menjadi penyakit. Gitu. Tapi kemarin kamu sampai sakit itu kenapa itu? Itu kan bukan karena pikiran, memang karena faktor makanan. Kamu bilang orang itu harus selalu bersyukur, tapi nyatanya kamu enggak. Kok enggak? Dari mana kamu? Buktinya itu kemarin ekonomi kamu menurun, langsung kamu sakit itu. Kayak tensi terus. Awal-awal sih iya, nggak langsung terima gitu aja gitu. Siapa sih yang terima? Berarti kan nggak bersyukur. Pertama awal-awalnya enggak, tapi terakhir ya kan, oh iya ya. Makanya kita itu harus melihat, jangan terlalu tinggi ataupun melihat orang yang begitu kok dia seperti itu, tapi kita lihat ke bawah. Masih ada sih orang di bawah saya gitu. Oke, tapi gini, ini kamu nggak bertanya ya dalam hatimu, kenapa ya kok bisa ekonomi itu menurun gitu? Kamu nggak bertanya dalam hati seperti itu? Kemana ya? Kalau misalnya bertanya dalam hati, ya memang kan karena keadaan. Istilahnya nih, ini kan karena misalnya bukan yang kita buat. Kalau misalnya yang kita buat, pasti kita kenapa ya kok jadi seperti ini ya? Kok nggak usah lah jauh-jauh. Ini kan karena alam ya. Kita itu merosot karena alam, bukan kalau misalnya lah tadinya kita merosot karena kamu berulah ataupun aku sebaliknya berulah, pasti bertanya, ya pasti ada penyesalan. Ini nggak mungkin dong kita ada penyesalan ataupun bertanya dalam hati. Berarti kita sepakat karena memang ada bencana, menurun gitu. Oke, sekarang strategi Anda ke depannya gimana ini biar kira-kira ekonomi menumbuh lagi nih? Gimana? Ya, berdoa sama Tuhan, pertama diberi kesehatan dulu. Oke. Yang kedua, saya berpikir kayak gini.
Sebenarnya sih nggak mau orang jatuh di lubang yang sama. Gitu. Yang saya tanyakan itu strategi Iya, kamu strategi seperti apa kan. Ya tunggu dulu. untuk memperbaiki perekonomian ini. Iya, saya berpikir macam ini. Saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau pun harus itu jalannya nanti saya sukses, ya saya akan tetap berusaha dan berdoa. Gitu. Itu bukan strategi menurut saya. Strategi saya tetap harus berjuang. Gitu. Oh, gitu. Iyalah. Apapun Apakah cukup hanya untuk hanya sebatas berjuang saja? berjuanglah dan mempunyai pemikiran yang sehat. Oh, berarti sekarang kita harus merubah pola pikiran dan pola apa itu? Pola Kehidupan. kehidupan, jangan pola hidup ya. Orang memang kita nggak berpikir pola hidup kok. Tengok badan kita. Ini namanya nggak berpikir pola hidup. Bukan, opsi pola hidup ini kan banyak. Iya. Dalam arti bukan Olahraga tak pernah, atau apa segala makan mie gomak terus. Ini pola kehidupan, betul. Jangan bilang pola hidup. Kalau pola hidup itu ibaratnya makan sehat 5 sempurna. Kita nggak pernah makan sehat 5 sempurna. Tapi cuma rokokmu aja yang sempurna. Oh, berarti kutipan daripada perbincangan kita pada hari ini, selalulah bersyukur ya. Selalulah bersyukur, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah kita menyamakan ataupun membeda-bedakan kita ke yang lebih tinggi ya. Apapun yang kita miliki sekarang itu, apapun pekerjaan kita, tetaplah kita syukuri dan jalanin ya. Ya. Selalu berdoa kepada Tuhan supaya nantinya kita dikasih rezeki yang melimpah ya. Dan juga untuk strateginya itu mungkin mantap lah ya kan. Dan semoga nantinya kita bisa ya mencapai apa yang kita cita-citakan. Kira-kira begitu ya kutipannya ya. Ya. Oke guys, ya mungkin sampai di situ ya perbincangan kita pada hari ini yang kita kutip ya pada teman-teman semua. Jadilah anak Tuhan, jadilah tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah berkecil hati, selalulah berusaha untuk mencapai cita-citamu. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Apapun yang kamu kehendaki, apapun yang kamu tuju, apapun yang kamu jalani, selalulah minta pertolongan atau perlindungan dari Tuhan supaya nantinya cita-cita kamu itu tercapai sepuas-puasnya. Oke guys, kira-kira cukup sekiannya perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media-media kalian semua. Oke baik, terima kasih atas dukungannya. Salam hormat.